Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iman Firmansyah, calon guru penggerak Angkatan 9, asal SD Negeri 1 Bojong Leles, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak. Pada kesempatan ini, saya berbagi tentang aksi nyata dalam rangka memenuhi tugas modul 1.4 tentang penerapan budaya positif di sekolah. Tujuan aksi nyata pada kegiatan diseminasi yang dilakukan oleh calon guru penggerak yang pertama adalah menjelaskan pengertian 5 posisi kontrol dalam memperlakukan murid yang bersalah, menjelaskan penerapan segitiga restitusi, dilanjutkan dengan diskusi, yaitu mengidentifikasi ragam kesalahan siswa di sekolah dan mendemonstrasikan atau mengobservasi penerapan segitiga restitusi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sebagai calon guru penggerak akan mengadakan diseminasi untuk implementasi pada aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Kemudian penerapan segitiga restitusi dan 5 posisi kontrol. Mudah-mudahan dengan diseminasi ini sekolah kita khususnya SD Negeri 1 Bojong Leles bisa lebih mengakomodir segala kebutuhan siswa. Pada hari ini tujuan aksi nyata pertama adalah menjelaskan pengertian 5 posisi kontrol dalam memperlakukan murid yang bersalah. Kemudian menjelaskan penerapan segitiga restitusi. Kemudian nanti ada selingan kita diskusi mengidentifikasi ragam kesalahan siswa di sekolah. Kemudian mendemonstrasikan penerapan segitiga restitusi dalam mengatasi masalah. Marilah kita buka kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak dan Ibu, mengawali kegiatan ini saya akan bertanya, sebagai seorang guru SD, pernahkah Bapak dan Ibu menghadapi siswa yang bersalah? Sering. Ya. Berarti saking seringnya disimpulkan bahwa anaknya memang betul-betul banyak yang bersalah. Pertanyaan kedua, kesalahan apa saja yang mereka lakukan? Berantem. Ya. Malak. Terus apa lagi? Adakah yang terlambat? Ada. Coret meja. Coret buku teman. Coret buku teman. Apakah ada yang suka mengutil? Ada. Misalnya menyembunyikan barang. Oke. Beragam masalah yang kita hadapi dengan berbeda-beda cara penanganannya. Mungkin selama ini kita mencari bagaimana mencari hukuman yang memberikan efek jerak, Nah, pertanyaan selanjutnya, hukuman apa yang dapat mempengaruhi siswa agar berefek jerak? Misalnya tadi mencoret-coret meja dan kursi. Bagaimana cara kita menghukumnya? Nah, apakah hanya dengan verbal? Disuruh membersihkannya lagi. Oke. Lalu misalnya yang malak. Nah, ini fatal nih, malak nih. Bagaimana nih tindakan kita kepada siswa yang suka malak? Ya, nasihat dong, nasihat.
berupa ancaman, ya diancam. Nggak boleh Bu ya? Bagi yang suka malak akan dipanggil Pak Polisi. Iya. Nah, oke. Dia nangis ya. Kita gitu mata siur. Jawabannya bagus ya, bagus. Bagus. Nah, dalam hal ini kita akan mempelajari bagaimana menghadapi siswa supaya mereka tidak merasa menjadi orang yang gagal. Iya. Ya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, hukuman atau ganjaran itu tidak diberikan. Jadi supaya untuk menjaga jangan sampai anak biasa bertenaga hanya kalau ada untung atau ganjaran, atau hanya karena takut akan mendapat hukuman. Nah ini menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian kita bisa membedakan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Ya, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Namun untuk konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian hukuman itu dapat anak membenci kedisiplinan. Tapi kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian paksaan, yang bersifat paksaan, tapi kalau konsekuensi berupa stimulus dan tanggapan. Kemudian hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, tapi konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman itu konsep dirinya yang buruk, ini konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, bohong pasti ya. Tapi kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian efeknya hukuman itu membuat siswa marah, kemudian merasa bersalah, merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi dia memang kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu
Ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan diri. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Oke. Setelah kita menyimak video tadi, menurut Bapak dan Ibu manakah posisi yang ideal?
Manajer. Oke. Kita buka slide. Nah, kita tadi bahas sedikit ya. Posisi sebagai penghukum, umumnya biasanya dia menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir ya. Kemudian pembuat rasa bersalah itu dia berceramah mengatakan seharusnya kamu seperti ini, ibu kecewa dengan kamu ya. Kemudian posisi sebagai teman biasanya membuatkan alasan-alasan ya untuk muridnya. Kemudian posisi pemantau itu menghitung dan mengukur berdasarkan fakta, berdasarkan aturan dan konsekuensi. Kemudian posisi manajer, manajer ya. Manajer itu biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan memberikan solusi. Nah, yang tadi dijelaskan dalam video, posisi manajer itu memang bisa menumbuhkan motivasi intrinsik ya. Jadi tanpa adanya dia tidak melakukan kesalahan itu karena tidak mau dihukum atau misalnya ingin dihargai, tetapi tumbuhnya atas kesadaran sendiri. Nih, kita bedakan ya. Yang dua posisi kontrol tadi ya, penghukum dan pembuat rasa bersalah, cenderung dia akan menghindari hukuman. Kemudian posisi sebagai teman dan pemantau, dia mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Tadi sebagai posisi teman, dia akan nyaman hanya kepada guru tertentu saja ya. Jadi kalau bertemu dengan guru lain, ya dia tidak akan nyaman. Nah, yang paling ideal memang sebagai posisi manajer ya. Dia dapat menghargai diri sendiri atas keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah dibuat. Nah, ini posisi-posisi 5 posisi kontrol yang bisa kita terapkan di sekolah. Nah, contohnya apa yang dikatakan guru pada identitas penghukum. Nah, berarti ini, kalau kamu tidak melakukannya, ya, awas ya, rasakan akibatnya, gitu ya. Kemudian membuat rasa bersalah, kamu sudah tahu, ya. Ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, ini, jadi dari kata-kata ini membuat siswa merasa gagal, gitu ya. Kemudian sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu, gitu kan? Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu sesuatu begini, gitu ya. Lalu yang pemantau itu tentang apa peraturannya, apa peraturan di kelas, apa keyakinan kelas, gitu ya. Kemudian identitas manajer, apa yang kita yakini tentang keyakinan kelas. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, jadi yang pertama, siswa diberikan pemahaman tentang keyakinan kelas terlebih dahulu, kemudian diberikan solusi, ya. Kita menawarkan bagaimana pencarian solusi yang ditimbulkan oleh siswa sendiri, gitu ya. Kayak tadi si Naren, dia akan menyetel alarmnya, ya, dibantu oleh kakaknya dan ibunya. Jadi seperti itu. Nah, hasilnya, bila sebagai penghukum, dia akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Sebagai pembuat rasa bersalah, dia akan menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kemudian posisi teman, dia akan ketergantungan kepada guru tersebut. Sebagai pemantau, dia bisa menyesuaikan diri bila diawasi, tapi kalau tidak, tetap. Nah, lalu sebagai manajer, dia akan menguatkan pribadinya. Jadi dia bisa memiliki karakter yang positif di sekolah. Kemudian apa yang dikatakan murid sebagai penghukum? Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kemudian kepada pembuat rasa bersalah, maafkan saya. Maafnya cuma di mulut saja tapi ya. Kemudian sebagai teman,
saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Jadi relax ya, tapi dia akan ketergantungan. Sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis, ya? Lalu sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah ini. Nah dampaknya sebagai penghukum dia akan mengulangi kesalahan. Yang malak terus, karena kita menghukumnya secara fisik, ya, menggertak, mengancam kan gitu. Kemudian merasa rendah diri untuk membuat rasa bersalah. Kemudian untuk teman dia lemah, kemudian tidak mandiri, kemudian ketergantungan. Kemudian sebagai pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, gitu ya. Biasanya kita di kelas mengadakan kuis, siapa yang bisa jawab dapat permen. Nah itu ternyata tidak boleh kita lakukan, ya, karena akan ketergantungan. Jadi istilahnya dihukum oleh penghargaan, seperti itu. Kemudian posisi manajer, dia akan mengevaluasi diri, kemudian bagaimana cara memperbaiki dirinya. Nah, coba ini ada redaksi kata-kata. Kira-kira posisi kontrol yang mana yang mengatakannya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira yang mana yang kelima tadi? Sebagai apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Tadi ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pengawas, dan ada manajer. Penghukum. Coba kita lihat ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ternyata jawabannya pembuat merasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ada yang lain? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu penghukum. Coba kita lihat jawabannya. Ya, betul, penghukum. Nah, kemudian ayolah lakukan demi ibu, demi bapak, sebagai teman. Ya, sebagai teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Memantau. Ya, betul. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Oke, betul, manajer. Kamu selalu yang terakhir. Penghukum. Ya, betul. Nah, jadi dari kata-kata pernyataan ini kita bisa menilai mana sebagai pembuat rasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, manajer, ya. Nah, ada cara, ya, bagaimana kita sebagai guru bisa menjadi seorang manajer dalam menangani masalah siswa. Caranya kalau kita ikuti bisa meningkatkan keadaan yang positif di sekolah, ya, dengan segitiga restitusi. Ada 3 tahapan, ya. Pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi dalam menstabilkan identitas ini kita mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, ya. Kemudian setelah itu memvalidasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah ini. Baik. Menstabilkan identitas. Tujuannya itu agar membuat siswa yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, guru berkata,
Tadi ya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada yang sempurna. Bapak, Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini cara menstabilkan identitas. Kemudian memvalidasi kebutuhan. Tujuannya membantu murid mengenal basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Gurunya berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, ini yang biasa berantem nih ya, kita bisa menggunakan ini. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini validasi kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk melihat kesalahannya dengan norma sosial dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi. Yang dikatakan guru adalah apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Ini nilai-nilai tentang kebajikan. Contoh pada P5 ada gotong royong, ada mandiri, ada kewirausahaan, ya, ada tanggung jawab dan inovatif. Diskusi dengan mengobservasi tindakan guru menangani seorang siswanya yang sering tidak melaksanakan piket. Ya Pak, Ibu gak bisa kasih makan kambing saya karena harus cari rumput yang masih segar dulu. Kalau sudah layu, kambing saya gak mau makan. Kalau sudah lapar, dia akan terus berteriak, "Mbe, mbe," membuat gaduh selingkuhan rumah dan tetangga saya. Berarti selama ini kamu harus cari rumput sepulang sekolah. Sejak kapan kamu punya kambing? Sudah 2 minggu Pak. Oh, berarti ini yang jadi alasan kamu. Berdasarkan laporan dari Almida bahwa kamu tidak suka melaksanakan piket selama 2 kali. Ditambah lagi Alfar yang protes ke kamu. Dan Alfar bilang, kalau bukan kamu saja yang suka mengungut sampah di kelas, teman-temanmu juga semuanya melakukan hal yang sama, tapi mereka tetap melaksanakan piket dulu sebelum pulang. Mungkin mereka tidak punya peliharaan seperti saya, Pak. Makanya mereka tidak terburu-buru. Reva, dalam hal ini Bapak sangat mendukung kamu punya hewan peliharaan di rumah. Itu merupakan tanggung jawab kamu sebagai tuannya mengurusi kebutuhan makan minumnya. Bapak juga sangat mengapresiasi kamu dalam menjaga kebersihan kelas sepanjang hari. Dan memang itu adalah tugas dan tanggung jawab yang lebih yang kamu emban bersama teman-temanmu yang lain. Jika kamu merasa sudah piket, mengapa teman-temanmu masih memprotes, bahkan melaporkan ke Bapak bahwa kamu tidak suka piket? Berarti memang mereka menilai bahwa kamu harus bisa menyeimbangkan mana kepentingan pribadi dan mana kepentingan bersama. Mereka yang melaksanakan piket sepulang sekolah bukannya tidak mau langsung pulang seperti kamu. Mereka juga pasti ada sesuatu yang ingin dilakukan. Namun atas dasar keyakinan kelas bahwa kita harus bertanggung jawab atas pekerjaan dan mengutamakan sikap gotong royong, maka mereka menyadari hal itu lebih penting daripada urusan pribadi mereka. Apakah kamu menyadari tentang apa yang sudah lakukan kepada teman-teman piketmu? Kamu tahu tentang keyakinan kelas bahwa kita harus tanggung jawab dengan tugas dan mengedepankan gotong royong. Iya Pak, saya sudah lalai dalam melaksanakan piket dan tidak mau gotong royong. Namun jika saya tidak pulang cepat, siapa nanti yang cari rumput buat kambing saya? Kambing saya suka berisik kalau lapar Pak, mengganggu tetangga. Berapa ekor kambing yang kamu punya ya Pak? 1 ekor Pak.
biasanya butuh berapa karung? Setengah karung beras cukup untuk sore sampai pagi dan siang sudah habis. Adakah orang lain yang bisa membantu kamu cari rumput supaya kamu bisa membawa lebih banyak rumput? Maksud Bapak, supaya ada sisa rumput untuk stok makan kambing kamu di siang hari agar kamu tidak terburu-buru lagi pulang. Tidak ada, Pak. Ayah saya kerja bangunan, pulangnya jam 5 sore. Biasanya jam berapa kamu cari rumput? Setelah sholat asar, Pak. Bisakah kamu mencarikan rumput lebih banyak dari biasanya? Bisa, Pak, tapi nanti saya akan lebih berat bawa karungnya. Tapi nggak apa-apa, Pak, tenaga saya masih kuat kok. Baiklah. Diskusi dilanjutkan dengan pembagian kelompok. Setiap kelompok mendemonstrasikan penanganan siswa dengan menerapkan metode segitiga restitusi. Dan berjalan dengan baik, alhamdulillah, diseminasi calon guru penggerak telah selesai. Demikian video aksi nyata yang sudah saya buat, kurang dan lebihnya mohon dimaklum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.